Dan Tapi belum kanan coba. kiri bisa? Oh belum coba. Belum Cuman coba. kalau tulis kan biasanya kan ada yang kiri ke kanan. Iya. Nah, Kan biasa kan ada, kalau kita tulis kan kanan ke kiri, kiri ke Yes, kanan. Ini bisa. dari kanan ke kiri bisa juga? bisa juga. Nanti Nah, boleh nanti dipraktekkan. Nama Soeigi Mitra itu cuma satu di dunia. Cuma satu? Kuliahnya arsitek. Tapi hobi menggambar itu saya dari kelas, sebenarnya bukan dari kelas ya, dari balita. Saya suka coret-coret di kertas dan di tembok. Oh, terus coretin selain tembok ada mobilnya orang tua coretin nggak itu? Bu? Nggak Enggak ada. ya? Nggak lucu ya ini ya. Sampai sedetail itu? Mulai kapan tuh mulai selain balita terus mulai muncul keahlian itu? Sebetulnya dari kecil saya sudah ya dari SD itu sudah suka. Waktu itu nggak tahu bahwa saya tuh banyak menyukseskan orang. Itu namanya branding. Siap teman-teman tim. Jadi hari ini saya kedatangan tamu seorang pakar branding. Jadi karena saya suka branding kemarin ketemunya di IG Live. Terus saya ajak beliau ini untuk datang ke kantor saya untuk sharing. Nah, narasumbernya ini seorang pakar branding. Jadi kita akan sharing nanti. Silakan Koko Soegi Mitro. Yes, Soeigi Ya. Mitra. Boleh nggak Ko? Ini kan teman-teman ini kadang-kadang branding itu acak-acakan. Ini kan pakarnya. Boleh nggak jelasin dulu profilnya dulu nih, supaya komponen-komponen yang nonton ini semua paham siapa sih Soegi Mitro itu? Oh boleh. Ya boleh. Lahir di mana? SD, SMP, terus apa namanya? Kok bisa yang nyebut pakar branding? Gimana itu ceritanya itu? Oke. Supaya monggo silakan Koko. Terima kasih waktunya dan undangannya. Hari ini saya diundang sama Kobas yang sebetulnya juga pakar branding kalau saya lihat dari penampilannya. Tapi saya akan ulas versi saya dulu. Oke, saya cukup beruntung dilahirkan dengan diberi nama orang tua saya Soegi Mitra karena terbukti kalau di search di Google nama Soeigi Mitra itu cuma satu di dunia. Cuma satu. Cuma satu, nggak ada lagi. Dan artinya sangat baik karena Soeigi itu kaya, Mitra itu mitra kerja. Jadi kita ini kalau nama saya itu sebetulnya saya ini bukan kaya uang, tapi kaya mitra kerja, kaya partner. Partner. Sepertinya dari kecil sudah dikasih nama itu untuk banyak teman, makanya sekarang banyak teman nih. Iya. Nah itu Soeigi Mitra. Nah kenapa sampai sekarang banyak yang julukin saya pakar digital branding ya? Iya. Sebetulnya begini, saya kuliahnya arsitek, tapi hobi menggambar itu saya dari kelas, sebenarnya bukan dari kelas ya, dari balita. Saya suka coret-coret di kertas dan di tembok. Oh, terus coretin selain tembok ada mobilnya orang tua coretin nggak itu Bu? Nggak Nggak ada. ya? Nggak Waktu ada itu ya? masih paling ekstrim di tembok. Tembok ya? Nah, karena saya hobi gambar, terus dari kecil saya suka mengamatin karakter. Jadi karakter di TV atau kartun atau komik yang terkenal, saya selalu amatin ciri-cirinya karakter itu kenapa kok disukain. Itu dari kecil. Saya Dari sudah kecil memang berarti memang niat dan bakatnya memang suka mengamatin ya? suka mengamatin. Saya suka mengamatin, waktu itu masih suka mengamatin karakter ya, film kartun, kenapa film ini laku, padahal masih kecil itu. Saya cuman menganalisa, kenapa ya kok ini disukain, kenapa Hello Kitty ini kok bisa booming, terus dia punya pacar kok beruang namanya Coro-chan gitu. Nah, saya pelajarin kok lucu ya ini ya. Sampai sedetail itu? Iya, saya suka mengamati yang mungkin nggak diamatin orang kan. Kadang di Hello Kitty itu kalau di beberapa komiknya atau di filmnya itu kan pacarnya beruang, padahal dia kucing kan. Nah, yang menyamakan binatang yang dengan ukuran aneh-aneh ini kan kepalanya dan bentuk badannya. Jadi saya tuh melihat suatu suatu penyatuan dari suatu bentuk itu bisa menyatukan suatu binatang yang mestinya beda-beda ukuran. Itu mulai kapan tuh mulai selain balita terus mulai muncul keahlian itu? Sebetulnya dari kecil saya sudah ya dari SD itu sudah suka karena kan sudah hobi gambar. Gambar, Kalau ya. gambar kan biasanya mengamatin sesuatu. Kita melihat caranya menggambar itu kan kadang kalau waktu kita kecil kita itu kan nggak bisa menggambar persis Mas ya. Tapi kita itu kan secara mata menangkap apa yang kira-kira menjadi ciri khas yang mau kita gambar itu kan masih kelihatan. Jadi kalau kita lihat anak kecil sekarang ya dia mau gambar Superman. Iya. Kita lihat jelek tapi kita tahu dia gambar Superman. Karena apa? Superman sudah punya personal branding yang gampang digambar. Dari sayapnya, dari bentuk huruf S-nya. Dari dadanya itu?
Padahal yang digambar tuh mukanya jelek, padahal bukan kayak Superman ya, kayaknya gambarnya oret-oretan. Tapi kita tahu, oh ini lagi gambar Superman. Nah, itu yang orang nggak tahu, tapi orang udah tahu itu pasti gambar Superman kok ya. Yes, itu sebetulnya sudah pembrandingan yang bagus dari sosok tokoh Superman. Nah ini nggak banyak orang paham ke ini ya, tapi sebetulnya itu adalah sudah mulai pembrandingan. Terus tadi bagaimana sampai saya disebut pakar digital Ya branding? itu gimana kuliahnya dulu? Kuliah di mana itu, Go? Kuliahnya saya di arsitek. Nah, arsitek juga gambar kan itu? Gambar. Nah, kebiasaan saya nih di arsitek juga karena zaman ini dulu kan belum ada komputer ya, masih baru mau mulai. Kan dulu masih pakai meja kerja mutoh itu ya. Nah, saya ini suka yang ekstrim. Jadi ekstrimnya gini. Ketika tugas akhir itu kan harusnya gambar itu pakai meja mutoh gambar. Saya bilang, aduh, saya ini paling nggak suka kalau disuruh gambar pakai meja ini, kelamaan buat saya. Tangan saya ini gerakannya tuh nggak suka pegang penggaris. Jadi saya beli meja gambar itu jangan saya pakai sebenarnya. Jadi gambarnya gimana itu? Saya pakai freestyle, jadi nggak pakai penggaris, saya langsung coret-coret begini, tapi dapat A. Wih. Nah, ini bakat berarti ini. Gini, karena saya lihat kan yang dinilai itu konsep. Iya. Yang dinilai itu adalah sebuah ide kamu, strategi kamu, konsep kamu. Nah, itu yang akhirnya saya akan tuangkan, saya presentasikan dan ternyata saya dapat nilai A. Saya pernah lihat juga di IG-nya Koko tuh, Koko gini tapi lurus itu ya mungkin salah satunya ya. Iya. Diam-diam seret tapi lurus. Terus angka berapa tuh? Seret. Iya. Gini, kalau kalian itu saya nggak tahu, cuman gini ya. Mungkin karena saya orangnya ada katanya orang ada otak kiri, otak kanan. Saya pernah coba nulis terbalik, kok nggak perlu belajar susah ya, kok langsung nulis terbalik kok juga bisa. Wah luar biasa. Saya mencoba nulis kiri ke kanan kok kayaknya juga nggak sulit-sulit amat. Nah maksudnya itu sebetulnya tinggal kita bisa menerjemahkan apa dari otak turun ke tangan. Itu salah satu skill yang sebetulnya kalau dilatih tambah lama tambah hebat. Tapi kidal enggak? Enggak, kidal tapi belum kanan coba. Kiri bisa? Oh belum coba. Belum Cuman coba. kalau tulis kan biasanya kan ada yang kiri ke kanan. Iya. Nah kan biasa kan ada kalau kita nulis kan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ini bisa. dari kanan ke kiri bisa juga. Bisa juga. Nanti boleh nanti dipraktekkan. Sekarang orang tulis tua terbalik bisa. Orang tua memang juga ada bakat seni enggak? Enggak ada. Enggak ada. Cuman kalau dari silsilah keluarga itu biasanya adanya tuh menyilang. Jadi gini, ini lucu ya. Saya juga nggak tahu kenapa begini. Yang bisa gambar itu om saya. Oh, malah om. Nah, diturun di saya itu yang bisa gambar itu ponaan. Oh, jadi punya ponakan jago juga. Jago. Ada yang turun di anaknya kakak, ada yang turun di anaknya adik. Itu nyilang itu. Nyilang. Tapi nggak semua anaknya bisa ya. Jadi ada turunnya di satu orang. Kayak di keluarga saya juga turunnya kan di saya. Iya. Jadi setiap generasi itu ada, tapi nyilang. Nggak langsung. Nggak langsung. Iya lucu. Tapi ya itu terjadi di keluarga saya. Oke, lanjut tadi kuliah tadi. Arsitek terus lanjut lagi gimana tuh sejarahnya itu? Jadi gini, ketika lulus kuliah saya sempat kerja di perusahaan sepatu waktu itu 4 tahun. Sebagai apa itu? Desainer. Nah, memang fokusnya memang coret-coret lah ya. Gini, sebetulnya enggak. Waktu itu bantuin tante. Jadi tante saya punya perusahaan waktu itu baju sama sepatu. Waktu itu saya lihat, saya kan karena deket ya. Oh ini kok kayaknya bisa terkenal kalau ini logo dibikin begini. Terus saya diajak yuk masuk ke sini aja, padahal saya lulusan arsitek. Iya. Dengan nilai bagus. Terus akhirnya waktu itu saya batal masuk ke arsitek. Kan saya sudah diterima kerja nih. Ya sudah deh, saya tak coba masuk ke dunia persepatuan. Di sana ternyata saya eksperimen mendesain sandal sepatu karena saya memang kan orangnya detail. Kalau saya mau desain itu saya ke pabrik. Saya lihat mesinnya bisa apa, bisa ngeluarin apa. Saya selalu kasih ide yang out of the box. Kamu pabrik jangan bikin gini, bikin kayak gini. Desain saya sempurnakan. Nah, ternyata sampai ke sepatu anak-anak, saya waktu itu kalau lihat mau beli franchise kan mahal nih. Saya bilang nggak usah beli franchise, tak gambarin komik. Jadi waktu itu saya ngaturin iklan, saya gambar komik. Saya booking majalah Bobo, waktu itu ada Bobo ya, setiap 2 minggu sekali. Ya, yang terkenal Bobo itu. Ya, saya gambar komik, saya kontrak selama 6 bulan. Halaman belakang tuh saya isi gambar saya terus. Ternyata orang Bobo, orang Gramedia bilang, Pak gambar Bapak ini paling ditunggu anak-anak malam. Karena gambarnya bagus, keren, terus ada sepatunya bisa laku sampai jutaan pasang bro. Karena jadi gini, saya daripada saya beli, saya ciptakan karakter, saya bangun branding untuk karakter-karakter saya kemukakan, saya jadikan produk dan meledak. Karena saya tahu apa yang disukain anak kecil itu kira-kira kayak apa. Karena dari awalnya memang detail ya. Itu boleh tahu masih ada nggak gambar itu? Masih simpen nggak sih? Di komputer saya di Surabaya. Oh Surabaya ya? Iya, harusnya ada kalau dicari ya. Karena itu komiknya cukup detail. Ya? Dari gambarnya apa kualitasnya sangat bagus.
Jadi penokohnya juga Karena cukup memang detail. bawaannya detail ya. Ya, Itu boom, jutaan lakunya itu. kalau saya sepatu, Sepatunya itu. memang saya sudah mungkin kalau jual yang desain saya juta-jutaan, bro. Karena tiap session kan bisa iya. jutaan, sandal, sepatu. Karena kita dulu di anak-anak waktu zaman saya itu masuk 2 besar Indonesia untuk omset terbesar untuk sandal Itu anak-anak. sandal apa mereknya? Zaman dulu Yastaco, zaman Oh, dulu. Starco ya? Yastaco. Oh, yes, Taku. Ya zaman dulu Iya. sampai tahun 2000 tuh. Oh, Itu terus pengalaman. terus lanjut lagi apa Nah, lagi? ini gini lucu. Karena saya itu kan orangnya detail ya. Kan waktu itu bikin iklan TV. Saya kan sekolahnya arsitek nih. Iya. Bikin iklan TV saya ikutin. Dari syutingnya, dari ngeditingnya, saya tungguin di ruang saya editing sampai pagi. Berapa hari itu supaya cepat. Terus saya ikut replacement waktu ke RCTI, SCTV, saya mau belajar. Saya pelajarin semua. Bahkan the nextnya, saya sudah bisa bikin ngaturin studio sendiri, saya ngaturin syuting sendiri, saya bisa ngaturin timnya. Saya bisa, karena kan saya begitu lihat kan tahu semua. Ya karena rata-rata orang detail seperti itu. Ya, nggak lama saya sudah ngerti cara bikin iklan, saya sudah tahu caranya replacement itu hubungin siapa, saya tahu caranya cetakan. Jadi cetakan sepatu, kenapa dulu laku juga? Biasanya cetakan sepatu kan kotak itu biasa, bro. Iya. Saya berpikirnya lebih kreatif. Kenapa kotak ini nggak bisa digunting-gunting jadi mainan? Jadi kotak-kotak sepatu saya itu kalau gunting jadi robot, jadi ular tangga. Itu out of the box gitu. Iya, waktu itu saya kan belum ada permainan game Iya. online ya. Jadi saya pikirannya tuh bagaimana dus ini pun menjadi sesuatu yang berguna. Jadi sampai banyak cerita itu sampai anak-anak kecil tuh nangis-nangis kalau pingin lihat sepatu saya dan stoknya habis. Karena kita kalau bikin itu kan sekali bikin produksi berapa ratus ribu satu model, Ya. tapi kan Nggak keluar lagi. iya sesinya habis. Oh iya. Nah, memang kan sengaja digituin biar Memang- nanti lu tunggu lagi yang lain. Memang kalau orang detail out of the box tuh ada aja ya. Terus bisa lanjut lagi gimana itu terus? Nah, tahun 2000 saya kan keluar dari Ya. perusahaan itu. Dan Itu kerja tadi 4 tahun ya? 4 tahun ikut orang. Nah, saya keluar, saya membuka IO waktu itu, event organizer. Kemudian saya waktu itu mulai terima advertising. Saya waktu itu nggak tahu bahwa saya tuh banyak menyukseskan orang, itu namanya branding. Awalnya nggak tahu itu malah. Saya kan nggak sekolah Sekolahnya arsitek masalahnya. arsitek, iya. Saya nggak tahu kalau itu namanya branding. Cuman saya tahu kalau orang itu saya cerewetin, saya detailin, selalu sukses. Wah, ini. Nah, kemudian karena apa? Saya selalu mengasih ide yang out of the box dan strategi marketing yang aneh dan yang orang nggak pernah tahu. Jadi saya suka kasih terobosan yang nggak disangka orang. Nah, ternyata diterima market. Nah, ketika sudah mulai masuk ke sana, saya sudah mulai terjun ke IO tadi. IO dulu kita launching banyak ya produk kayak Suzuki dulu kalau ada FPV pertama launching di Surabaya saya pegang, Honda Jazz itu saya besar, IO kita besar. Kalau di wedding kita termasuk IO number 1 5 tahun. Di wedding 5 tahun waktu itu. Selama 5 tahun. Sama event kita ambil juga. Iya. Kemudian saya juga punya divisi dekorasi. Kemudian waktu itu saya kembangkan lagi ke advertising. Kemudian saya waktu itu kan menguasain teknik cetak dan pelong-pelongan kan. Saya menguasai banyak kalender dalam jumlah besar. Jadi kalender-kalender company, kalau biasanya orang kan bikin kalender kotak. Iya. Saya bikinnya segitiga, lingkaran. Mereka bingung semua kok bisa. Ya saya menemukan pola potong yang beda dengan orang lain. Itu yang baru tahu selama 5 tahun baru tahu itu branding pas apa itu? Jadi tahunnya gini, 2003 salah satu sahabat saya temen itu Daniel Surya, gak tau kenal nggak Iya, ya? nggak kenal saya. Daniel Surya ini bosnya Disrupto dan Wir itu, iya. Wir Group itu branding terkenal ya, teman dari SMA juga. Iya. Nah, dia dengar kenapa Sugimitra ini kok bisa dapat proyek-proyek Sampurna. Waktu itu saya kan dapat banyak proyek Sampurna. Iya. Saya 3 tahun itu sebetulnya kalau di Sampurna penyuplai merchandising paling besar. Paling besar. Karena waktu Piala Dunia itu hampir semua saya supply dari topi tahun 2003 sampai 2005 dari topi kaos Semuanya. iya banyak banget sampai asbak sampai muk itu desainnya saya ngaturin semua dan mereka suka. Kemudian pernah ada yang Great Wall acara yang Sampurna bikin toko desain sendiri jadi Sampurna hijau Sampurna. Nah, bagaimana untuk mentransfer ide itu ke seluruh toko supaya toko mau ikut 13.900 toko. Di belakang layar 3 tahun yang bikin untuk presentasinya saya semua. Wah, ini orang banyak nggak tahu nih ya. Nggak tahu. Saya nggak pernah cerita ini karena kasus ini kan sudah lama. Saya pikir kalau diceritain juga kok aneh. Karena Sampurnanya juga dulu waktu itu kan belum pindah ke Philip Morris. Iya, Philip Morris ya. Iya. Jadi waktu itu di belakang layar karena saya store-nya kan ke PT Panamas. PT Panamas kan store ke Sampurna. PT Panamas kan punya Sampurna lagi. Nah, itu kita gambarin bagaimana orang supaya apa ya?
supaya mau ikut. Jadi kita harus menunjukkan 3D-nya, visualnya. Terus kalau misalnya mobil di branding, saya kasih contoh mobil Mercy cara brandingnya kayak gini. Kita gambarin semua lengkap semua sampai satu buku. Sampai detail Detail. itu. Sampai saya bikinin juga PowerPoint untuk sales-salesnya dan juga CD presentasinya. Wah, itu saya baru tahu loh itu. Saya Iya. kira segampang branding itu, saya kira gampang, ternyata harus detail ya. Detail. Tapi orang juga nggak tahu. Tapi saya sadarnya bahwa saya mengerjakan branding itu 2003 ketika teman saya datang. Pak Yang tadi Daniel Surya itu. Daniel Surya kan dulu kan presiden direkturnya Lander Indonesia itu kan yang desain ya Microsoft, terus ya kita lihat banyak lah Pizza Hut, brand-brand terkenal dunia kan. Dia kan dulu number 1 dunia ya. Nah datang ke Surabaya pingin ngajak saya, Gi, ayo kerja branding sama-sama. Terus dia presentasi tentang branding nih. Saya lihat, waduh, terima kasih ajakannya, tapi saya lagi nggak kepingin ikut orang lagi. Saya pingin kerja sendiri. Tapi saya ketika Daniel itu ngajak saya makan, dia presentasi sekitar 1 jam, dia presentasi branding tuh kayak gini. Di otak saya ini langsung ketangkap semua. Ya ampun, yang saya kerja selama ini namanya branding. Oh, dari situ baru tahu. Baru tahu. Kan dulu kan nggak ada Google Iya, yang gampang cari iya. data branding atau apa. Saya akhirnya mulai sadar, oh ini branding. Kemudian saya mulai lebih mendalamin lagi. Jadi dulunya cuman pikir branding itu desain logo, bukan. Sampai ke bagaimana sikapnya karyawan menghadapin orang, bagaimana manajemen itu menghadapin orang di luar. Jadi kan bukan hanya logo, tapi bagaimana yang bikin orang tentang perusahaan itu. Jadi akhirnya saya mulai 2005, saya lebih fokus lagi. Kerjaan advertising saya yang kecil-kecil, cetaan-cetaan itu sudah mulai saya kurangin. Saya fokus cari klien-klien yang memang lagi sakit atau perusahaannya pingin ditingkatkan cepat karena brandingnya nggak benar. Misalnya saya dipanggil nih sama company, Pak Sugi mau desain brosur ya untuk perusahaan kayu. Saya lihat, Pak, Bapak mau ngapain? Mau nambah isi brosur. Pak, Bapak tujuannya apa? Brosur ini dibuat untuk pameran di Singapura. Hah? Terus biasanya dapat klien? Enggak. Kita kan pokoknya store muka, ikut pameran paling enggak bukti sudah pameran. Boleh nggak ngasih masukan Pak? Saya kalau cuma ngisi brosur ini bukan kelas saya Pak. Maksudnya gini Pak, desain Bapak ini terlalu jelek. Saya ini sangat nggak malu atau sangat nggak takut bilang sesuatu yang jelek. Saya nggak peduli orang itu marah atau enggak, karena saya bukan tipe penjilat ya. Lu jelek tak bilang jelek, bagus tak bilang bagus. Saya bilang jelek nih. Hah? Dia bingung. Terus kenapa? Jadi diapain? Pertama Pak, kalau Bapak mau saya desainin ini, saya boleh nggak ganti logonya? Logonya nggak menjual Pak. Gila, sampai ganti logo. Perusahaan Logomu ini nggak bagus Pak. Terus bukumu ini kayak buku zaman dahulu kala. Saya bilang, ini kalau di pameran nggak dapat klien, wajar saya bilang. Loh, jadi harus gimana Pak? Mau nggak kontrak sama saya? Tak benain ini bukunya ini. Tak ganti semua, tapi saya nggak mau nerusin. Saya ganti. Saya kalau ini pasti kamu nggak. Tapi nanti lihat hasil pamerannya ya. Gitu ya? Iya, saya bilang gitu. Oke. Itu kontrak berapa lama waktu? Saya biasanya kontrak pendek-pendek. Ada yang setahun, ada yang putus, cuman beli satu, ada yang 3 tahun, ada yang 6 bulan, paling lama setahun. Tapi kadang ada diperpanjang 2 tahun. Karena gini, kalau suatu perusahaan sudah jalan, saya tuh biasanya bilang kamu jalanin sendiri deh, nggak usah perpanjang sama saya. Karena kamu buang duit, bayar mahal ke saya. Kamu kan sudah bisa running. Ini berarti orangnya jujur nih, kayak orang tua saya. Kalau memang bagus, ngapain ya? Tapi kalau jelek ya ganti. Saya tipe gitu. Saya juga suka nolain klien. Ada klien mau bayar saya mahal, kalau saya lihat, Pak nggak usah diterusin Pak, Bapak pasti rugi. Nanti Bapak jalanin tambah rugi. Marah-marah kliennya saya nggak peduli. Saya nggak mau pegang proyeknya. Saya bukan kemauan. Bukan duit, tapi kalau bisa bikin perusahaan itu tadi yang logo ini, kepuasan batin juga ada kok ya? Yes, karena saya kan ada mungkin orang bilang jiwa-jiwa seniman orang ya, seniman idealis. Idealis. Karena sama juga orang seniman tuh saya lihat nggak melulu. Iya, saya nggak sampai, saya gini, kadang saya lihat orangnya jahat, saya males pegang. Saya sampai lihat kayak gitu. Jadi saya lihat dia sama anak buah baik nggak? Oh baik, oke aku suka deh. Untung datang ke sini kemarin, ternyata susah ya. Berarti memang cocok loh ini. Ya kan? Ini gini, jadi saya suka pilih-pilih memang. Bukan apa ya, karena kadang kita kalau kerja, kalau kita nyaman, itu kita bahagia. Dan kalau dia sukses, itu kebahagiaan yang tersendiri, susah dibeli dengan uang. Lanjut lagi tadi yang logo kok ini seru nih saya nih. Yang jadi gini, ketika logo tadi buku itu saya ditawarkan ke saya bilang, oke ya saya ganti, dia setuju semua, saya ajukan. Nih,
Pak, logomu saya ganti ini, namanya saya ganti seperti ini. Karena menurut saya brandnya lebih berkelas dan ini kelihatan elegan. modern. Bapak kan jual kayu. Sekarang saya tanya Pak, kenapa Bapak jualnya kayu akasia? Sampai sedetail itu? Yes, saya harus detail kalau mau bikin sesuatu. Saya harus tahu sejarahnya semua. Dia bilang, Pak Sugi, saya ini dulu kerja kayu jati. Suatu saat saya mimpi mau dibunuh sama pohon-pohon jati raksasa. Saya ketakutan sekali. Saya sadar saya ini akan membuat banyak hutan gundul dan membahayakan ekosistem dunia. Saya akhirnya berubah menjadi akasia di mana bisa ditanam kembali. Keren Pak. Loh kerennya gimana? Sudah Pak. Pokoknya ini bahan saya. Bapak tahu Kobas apa yang saya bikin? Company profile-nya. Jadi brosur yang pertama, kunci supaya menarik perhatian itu kan katalog kebanyakan ukurannya sama. Saya nggak mau ukuran standar. Saya bikinnya ramping supaya out of standing, secara visual mata dia kelihatan aneh. Warna hijau aja, sama kelihatan logonya putih, kelihatan anggun kan. Begitu dibuka, saya nggak nampilin furniturnya dia sama sekali. Halaman pertama, saya kasih gambar simpanse, cendrawasih, binatang-binatang yang dilindungi. Saya tulis begini, cintailah flora dan fauna. Jadi kita tentang green. Ini adalah produk yang sangat mendukung ramah lingkungan dan supaya satwa-satwa bisa hidup dengan baik. Jadi begitu Pak. Simpel gitu aja cukup. Itu pertamanya. Terus? Saya siapin banner-banner warna hijau untuk dibawa ke pameran. Kemudian dibuka di halaman kedua, itu sudah masuknya furniture, tapi tetap warnanya putih dan hijau supaya kelihatan natural ya kan. Itu kan warna branding ya. Kemudian ada penjelasannya. Nah setelah dijelaskan di bawah-bawahnya itu, kemudian selesai kan, sudah Pak bawa ke pameran, sama juga dengan bannernya ini. Kamu pameran Pak, tahu Pak apa yang terjadi? Ini lucu ya, unik ya. Biasanya dia bilang pameran nggak ada yang lihat. Cuma untuk formalitas saja lah. Telepon dari Singapura, difotoin, pamerannya paling ramai didatengin orang. Karena apa? Saya bawa bannernya binatang Pak. Yang lain kan pameran bawa banner kan kayu, kursi kan. Ini selain kayu kursi kok ada binatangnya. Berhenti nggak orang? Berhenti kan? Aneh kan? Nah setelah itu dibaca kan, ramah lingkungan, seneng karena ramah lingkungan. Saya difotoin, ditunjukin pamerannya paling rame, order tutup 2 tahun Pak. Luar biasa. Biasanya nggak dapat order. Sebetulnya itu hal simple loh branding ya, cuma ngerubah gini tapi ternyata menghasilkan luar biasa ya. Banyak Pak, pengalaman Kobas kalau tahu pengalaman saya yang unik-unik, bagaimana properti nggak laku jadi laku, bagaimana gedung mangkrak 4 tahun saya bisa jual dalam 3 bulan, separuh gedung tak laku 250 miliar. Waduh, itu gila. Saya bisa merubah image-nya. Yang ini pertama kali nih, pengalaman pertama yang ini. Gini, saya setiap melihat klien, saya tuh selalu melihat permasalahan yang beda dan solusinya harus beda. Jadi gini, saya bukan tipikal orang yang suka meniru cara orang. Saya ini suka memandang segala sesuatu karakter dengan apa yang ada di orang itu. Makanya dulu perusahaan saya namanya Blue Art. BU menjadi kamu. Blue-nya tuh nggak ada E-nya. Blue Art. Blue itu kalau disingkat tuh Blue. Blue itu lu gue. Menjadi kamu. Jadi saya tuh selalu ketika dapat klien, yang saya lakukan pertama adalah interview. Interview saya bilang, kamu pakai saya, kira-kira arahmu mau kemana? Kamu apa mimpimu? Targetmu apa? Kalau saya bisa tahu target mimpimu, saya bisa tahu arahmu kemana, saya akan mewujudkan mimpimu. Dan caranya, kalau kamu selama ini pakai mobil kuno, saya akan kasih mesin jet di kamu. Kamu bisa jalur cepat, kamu akan lebih cepat sukses dengan cara yang saya akan kasih ke kamu. Terus banyak yang tanya, loh caranya bisa dapat di mana? Ya nggak tahu, tahu muncul sendiri. Karena gini, dulu saya sering menang lomba desain ya. Desain logo, desain apa. Ini pelajaran menarik juga ya Kobas ya. Ini sebenarnya branding juga. Jadi gini, waktu saya kuliah tahun 95-an ya. Sambil minum kok. Oh ya, boleh. Kalau suka jamu ada banyak. Oke, terus. Terima kasih. Jadi gini, waktu itu ada lomba logo MTV dari barang bekas, daur ulang. MTV sering waktu itu, saya ingat. Waktu itu masih Nadia Utagalung, Iya. kemudian akan pergantian ke Jimmy sama Sarah Sesan. Saya masih ingat banget tuh. Waktu awalnya kan Jimmy sama Nadia Utagalung. Saya lihat lomba itu, saya lihat waktu di kuliah ya. Wah, saya kalau sudah lihat lomba, saya tuh pikirannya cuma satu. Saya pasti menang nih kalau ikut. Padahal yang dipilih cuma satu pemenang ya se Indonesia. Luar biasa kemarin, yakin dulu nih. Saya pasti menang.
Cuman ada cara strateginya. Iya. Ini yang orang nggak tahu. Saya pasti menang, tapi saya harus tahu. Saya harus sabar. Sabarnya apa? Ngirim nggak boleh cepet-cepet. Saya akan kirim di hari terakhir. Saya hitung, saya cek pos kilat kalau bisa sampai Jakarta berapa lama. Oke, 1 hari. Saya akan tunggu 1 hari sebelumnya saya baru kirim karya saya. Dengan karya yang saya akan bikin aneh sekali. Jadi waktu itu benar, saya menang se-Indonesia saya sendiri. Saya sampai diundang jadi VJ sehari. Sama waktu itu saya berharap ketemu Nadia Hutagalung. Ternyata Nadia Hutagalung pas baru resign diganti Sarah Sechan. Jadi lucu banget. Ketemunya Sarah Sechan. Iya, sama si Jimmy ya. Sempat kok live 1 hari itu diajak jalan-jalan, terus kasih banyak diajak berkunjung ke MTV Studio. Itu sebenarnya saya ikut lomba karena saya tahu sudah akan menang. Wah, jadi gimana? Itu penasaran saya. Kok bisa itu? Kok yakin menangnya kenapa? Jadi gini, saya kalau akan ikut lomba, selalu pemikiran saya adalah saya menjadi jurinya tuh apa yang saya cari. Jadi saya itu mencari gini, yang memutuskan menang itu kan juri. Iya. Jadi saya berusaha masuk ke pikiran seorang juri. Juri itu kira-kira kalau menang kan cari yang seperti apa? Oh, itu manusia nggak tahu itu. Iya. Saya bukan mau yang saya suka. Saya pikir juri itu akan terkejut kalau lihat karya saya pakai apa. Wah, ini kalau memang pakar branding lihatnya dari sisi orang. Kalau saya lomba, saya pasti mikir dari sisi saya. Ini harus dari sisi orang juri yang menilai gue ya. Kan tujuanmu menang. Iya. Kan bukan nyenengkan kamu. Bukan. Nyenengkan juri kan. Iya. Ya sudah. Jadi aku sudah tahu, kira-kira kalau saya menang, saya bikin dari barang bekas. Kalau barang bekasnya itu biasa, nggak akan menang. Buatnya dari apa waktu itu? Kotak kaset. Kaset. Tahu kaset kan? Ya, kaset zaman dulu. Ya, kaset itu tak bongkarin, tak lepasin, tak jadiin satu, tak lemin, jadi logo MTV. Jadi masih kesan musiknya ada. Ada musik tapi dengan barang Di dalamnya tak potongin dari majalah-majalah tentang berita-berita. Waktu itu kan lagi musimnya boys band ya, boys band bule ya tapi ya. Saya berdirikan di dalam-dalamnya itu ada boys bandnya, jadi kayak 3D gitu. Oh ini, keren ya. Terus TV-nya pakai kan ada TV besinya. Ya MTV gitu. M-nya kan sudah jadi pakai kotaknya tuh bagus banget ya. TV-nya saya pakai ini, yang map itu kan biasanya ada besinya kan. Iya. Saya buka, saya tekuk gitu. Sudah, saya kirim sudah yakin kok juara 1 menang. Saya sering menang lomba gitu. Luar biasa. Tapi ya memang sudah target kalau saya ikut lomba menang. Oke, itu tadi cerita banyak. Boleh nggak cerita lagi? Sekarang kegiatannya apa nih kalau sekarang ini? Jadi banyak. gini. Kalau sekarang? Karena seniman ya, seniman kan biasanya kalau sudah di puncak itu kan agak merasa apa ya, pingin cari tantangan baru. Sekitar tahun 96, saya itu kan di Surabaya terkenalnya konsultan branding termahal. Klien saya banyak yang sukses. Dan saya lagi dikejar banyak klien pingin ke saya lagi. Saya kan juga main ke kontraktor ya, interior. Saya masuk karena saya kalau desain interior restoran juga saya tahu caranya orang supaya laku gimana. Terus sampai ke interior bintang 5. Nah, itu saya mainnya ke grade A. Karena menurut saya kamu kerja kecil, kerja besar mending yang kalau interior mainnya yang bintang 5 deh. Kan 30%-nya lebih kerasa kerjanya sama capeknya. Sama capeknya bener. Cuman pada satu titik itu saya mikir lagi, saya kalau nurusin kayak gini kok nggak berkembang ya. Sepertinya sekarang ini harus masa-masa era digital. Saya harus belajar digital dari bawah lagi. Meskipun Instagram saya sudah main dari 2013 ya. Nah, saya kemudian mulai masuk, saya mempelajarin mobil aplikasi waktu itu. Saya masuk ke bisnisnya Kompro, mobil apps builder. Saya pelajarin, saya coba, saya ikutin. Saya turun lagi bro, saya jadi sales. Sengaja. Jadi banyak orang bilang, oh Kosugi bangkrut, Kosugi lagi apa. Saya biarin aja, saya nggak peduli. Kalau saya sudah maunya apa, itu saya harus dari bawah. Saya dulu pernah manajemen artis juga dari bawah. Saya pernah masuk bro. Pernah. Dulu kalau pernah tahu hits boy band, ada 3 orang yang ganteng-ganteng itu di belakang layarnya saya bro. Jadi saya coba semua. Cuman ketika RBT sudah mulai drop, kan saya masuknya terlambat. Saya baru masuk 3 bulan kemudian RBT nggak boleh. Tapi saya kan 3 artis ini sudah tak dapetin kontrak beberapa klien. Akhirnya saya harus tahan 3 tahun sampai saya harus bisa mundur dengan baik gitu loh. Jadi nggak merusak nama saya di klien-klien. Terus tadi lanjut itu tadi yang sales itu digital. Gini, jadi setelah saya belajar itu tentang mobil aplikasi, terus saya di Instagram mulai berbenah ya. Dulu Instagram saya 1000 postingan pertama kan minion. Memang dulu di postingan saya yang minion itu sampai diliput majalah Fox Dunia, sama Ronda Rousey pun sering repost punya saya. Ronda Rousey dulu follow saya. Jadi dulu artis dunia banyak yang suka repost gambar saya tuh. Karena saya 1000 gambar pertama minion semua nggak ada foto saya.
Instagram tuh untuk bikin orang happy aja. Jadi Minions makeover. Jadi Minion Avenger, Minion kalau hari ini mainnya misalnya Hunger Games. Saya akan bikin semua karakter Hunger Games jadi Minion. Saya posting tiap hari. Hari ini. Jadi kalau lihat di Instagram tuh. Saya belum lihat, nanti saya mau lihat tuh nanti. Cari di Google aja ketemu kok. Kalau cari aja misalnya Hunger Game Minion atau Hunger misalnya Thor Minion atau Sugimitro Minion, nanti ketemu bukan di Instagram, di Google aja cari ketemu itu. Nanti saya coba cek itu. Saya sampai nggak sedetail itu. Iya. Jadi dulu saya mencari follower saya banyak orang internasional malah, Indonesianya jarang. Soalnya kan disukai orang kan Minion. Tapi terakhir saya mulai sadar, ngapain ya saya nge-push Minion nggak ada tujuannya. Ketika saya mulai masuk ke aplikasi, saya mulai merombak Instagram saya, ada perubahan besar. Dari awalnya yang gambar-gambar kartun itu, mulai lebih penguatan karakter, branding personal. Dulu kan saya sebagai desainer nggak sampai jual ke media. Kemudian saya mulai kan jadi pembicara, banyak minta saya jadi pembicara saya waktu itu tahun 2017 sampai 2018 hampir tiap 3 hari pindah kota untuk jadi pembicara. Ya, pembicara dan keliling kota. Memang saya lagi bangun network. Jadi seluruh Indonesia saya mau keliling. Saya keliling-keliling, saya sambil kenalan kan, sambil belajar. Nah, setelah itu saya melihat, wah, ini keren nih dunia digital ini. Saya akan belajar terus. Dan saya tahu kehebatan saya apapun dulu itu nggak ada apa-apanya kalau dengan dibanding digital. Nah, memang di plan yang sekarang, kenapa 2020 saya bilang saya lagi membranding diri, pakar digital branding nomor 1 Indonesia. Di Indonesia. Ya, mungkin nanti biar orang yang menilai ya nomor 1 enggaknya. Tapi secara saya sendiri saya akan bilang saya pakar digital branding. Kenapa? Secara untuk branding, saya sudah punya pengalaman dari tahun 96. Secara digital saya juga sudah memperdalamnya. Jadi kalau saya tambahin pakar digital branding itu nggak salah. Karena yang bilang tuh banyak orang. Karena rata-rata pakar branding sekarang ini kan nggak terlalu ngerti digital. Orang digital belum punya pengalaman di branding. Di branding Jadi ini baru pertama kali karena branding campur digital. Iya. Mungkin banyak orang yang bilang pakar digital branding juga, tapi mereka mungkin pengalaman belum sedalam dengan berbagai macam klien. Kan saya sudah desain mungkin ribuan ya. Dan kemudian pengalaman, kamu mau tanya apa? Klub malam saya pernah desain. Lu mau tanya rumah sakit pernah. Mau tanya restoran pernah. Dan jangan kaget, setiap saya mendapat satu klien, saya pasti akan mendalami sampai sistem kerjanya mereka semua. Jadi kalau bertanya bisnis apapun, sebetulnya masalah bisnis resto, masalah bisnis perusahaan apa, saya banyak tahu bro. Karena apa? Setiap jadi konsultan, kita kan akan mendalami sampai sistem internalnya. Dan yang bikin banyak orang bilang, kok Sugi kok pintar sekali ya? Sebetulnya saya nggak pintar kayak gitu. Pintar saya ini kebetulan. Kenapa pintarnya kebetulan? Karena setiap saya ketemu klien, itu kan klien itu ada yang perjuangan dari nol sampai sukses. Ada yang orang lagi sakit butuh sukses, ada yang sudah triliuner, ada yang ada lagi yang gini, ada yang misalnya gini, klien itu ada yang sudah triliuner, ada juga yang mereka itu intinya gini ya, perusahaan pingin sudah besar, pingin dibesarkan lebih lagi. Nah, karena mereka begitu curhat, begitu cerita itu ke saya, kan saya belajar gratis. Ya karena Koko kan tahunya detail tadi dari awal kan memang tahu detail sampai pengalaman dia juga semua ya. Iya. Jadi kadang kalau klien undang saya sebagai konsultan, itu kan saya bukan hanya membranding itu dari sisi logo, bukan. Saya kan lihat masalahmu di mana. Oh, perusahaannya sakit. Boleh lihat sistem kerjanya gimana? Saya bilang, lu punya GM siapa aja sih orang kuncimu? Sampai sedetail itu. Jadi waktu dulu saya banyak di perusahaan itu, saya justru powerful untuk memecat GM, Pak. Luar biasa nih. Jadi gini, kalau saya bilang ini GM nggak benar, dia akan dengerin saya. Kalau saya bilang ini harus diganti-ganti, dia akan nurut. Karena saya ini levelnya sudah lebih ke penasehat. Penasehat yang mengarahkan dia mengetahui kebobrokan perusahaannya ada di mananya. Jadi kalau dia kan melihat sendiri nggak bisa. Iya. Kalau saya orang lain yang melihat. Saya kan peka, langsung tahu. Apalagi saya lumayan jago baca karakter wajah orang kan, karena penggambar kartun kan. Oh berarti nanti mesti baca saya juga nih. Nah, kelebihan orang kartunis itu bisa baca wajah orang dengan cepat. Penggambar mestinya bro tahu lah. Karena kenapa gini, kenapa saya kuat sekali di branding akhirnya? Karena biasanya kalau perusahaan branding kan jarang bosnya itu bisa mendesain sendiri. Iya. Sedangkan saya kan biasa suruh anak buah yang desainin dong. Ya. Ini semuanya nih, karena dari awal saya lihat tadi
yang banyak woman nggak tahu ternyata perjuangannya juga dari balita udah memang hobi. Saya belajar bro. Jadi Kobas ya, kalau bilang ya, saya tuh selalu belajar dari orang yang saya temuin. Mungkin teman-teman yang saya temuin nggak sadar bahwa saya belajar dari mereka. Misalnya mereka sombong sama saya pun, saya belajar. Saya belajar, oh orang ini sombong kenapa ya? Mereka nggak tahu, saya senyum-senyum. Tapi saya pelajarin mereka lagi. Oh dia sombong karena ini, ya sudah. Saya tahu, tapi saya diam aja. Tapi kalau Koko memang waktu pertama kali saya lihat waktu IG-Live dengan Emily Yong itu, image-nya tuh memang udah saya tahu. Saya awal itu nggak tahu nih siapa Shogun Minter. Waktu saya buka, oh memang branding karena image topinya, semua kacamata, wah ini orang ini pasti branding dirinya. Karena saya memang suka branding diri sendiri juga. Nah, ya ini cerita lucu nih, karena saya membranding pakai topi dan kacamata. Ini coba mumpung nih, ini banyak nggak tahu nih, coba aku. Ini gini, saya kenapa membranding pakai topi dan kacamata ya? Ini sebenarnya padahal nggak plus nggak minus nih. Nggak plus nggak minus. Jadi lucunya gini, ketika itu kan saya keliling kota, yang saya cerita tadi. Ketika keliling kota, setiap jam tuh yang antri ketemu saya itu bisa sampai 10-20 orang, Pak. Dan saya tuh sudah bikin jadwal kalau mau ke kota, ketemunya di Starbucks jam segini sampai segini, maksimal 10 orang. Tapi 10 orang kadang bawa 10 orang lagi, Pak. Nah, Kobas ya. Jadi akhirnya saya gini, aduh, kalau saya lagi jelasin orang, tahu-tahu di telepon kan ganggu banget. Iya, benar. Akhirnya saya bilang, gini aja, lu cari yang pakai topi, foto saya ini, cari aja topi, lu tunggu kalau saya belum selesai ngomong. Oh, asalnya itu. Awalnya itu, jadi karena orang kan nggak tahu kok jadi biasa ditelepon, tapi kalau udah tahu pakai topi kacamata. Topi saya kan juga agak aneh karena topi jenis ini jarang dijual. Jarang. Saya punya berbagai macam warna sebetulnya, putih, hijau, biru, jeans yang ada. Ngikutin bajunya? Iya. Oh, jadi kan tetap tujuannya simple padahal ya. Supaya orang kalau oh Pak Suki, jadi dia nunggu. Yang kedua gini. Wah, luar biasa nih. Terus waktu itu saya kan mulai diminta jadi pembicara. Saya pikir saya ini kan baru. Tapi saya harus ngehits langsung. Saya ini nggak mau kalau muncul tuh biasa-biasa tuh langsungnya harus agak mentereng gitu kan. Ya sudah deh. Saya kalau di panggung juga nggak baju-baju jajasan kayak yang lain, jarang ya pakai jas. Maksudnya baju saya tuh lebih pakai baju yang lebih lifestyle. Ya saya lihat tadi agak metal. Ya jaket atau apa. Jaket, kemudian saya pikir ya sudah deh, aku di panggung kadang pakai kaos saja. Tapi yang penting kan yang diomongkan apa. Sudah, saya punya gaya sendiri. Dulu nggak pakai kacamata. Terus saya pikir tak tambahin kacamata deh. Waktu itu sebenarnya lucu nih. Kacamata ini nggak ada minus, nggak ada plus. Tapi sebetulnya ada anti UV-nya. Anti UV untuk baca supaya nggak. Jadi gini, karena waktu itu kan karena kita kerja main ke digital kan buka infonya tuh bisa lebih dari 8 jam ya mungkin ya. Berarti ada blue blue UV. Bener. Nah kemudian saya lihat, wah ini kalau saya biarin mata saya jebol ini. Sempat pusing sekali kan, saya beli langsung. Setelah saya pakai, ini kalau untuk pembrandingan bagus dipakai, bukan hanya baca aja. Karena apa? Untuk saya dibikin kartun-kartun lebih gampang dikenalin. Nah sudah pikirnya sampai kartunnya banyak juga berarti ya. Ada animasi 3D-nya ada. Ada juga? Ada. Oh, saya lihat kemarin yang di IG itu juga ada tuh. Ganti-ganti wajah juga tuh. Dibikin boneka sudah ada juga? Ada yang bikin boneka saya di 3D sudah ada. Wah, luar biasa nih. Jadi gampang dikenalin. Terus ya bisa digambar kartun saya sendiri juga cepat ya. Itu pembrandingan secara visual ya. Tapi sebetulnya teman-temannya harus tahu pembrandingan itu yang paling penting di sini. Menurut saya bukan visualnya. Sebenarnya nggak semua orang harus branding visual kuat ya. Kalau tadi dari pertanyaannya IG-nya Kobas kan banyak yang tanya. Sebenarnya pembrandingan paling kuat itu karakternya, karakter personalnya. Oh, itu yang paling utama. Iya, contohnya gini loh. Branding itu kan banyak yang tanya, apa sih branding ini? Dipikir hanyalah logo. Tapi kan sebenarnya branding itu adalah apa yang menjadi kesan kamu ketika produk itu atau orang itu sudah nggak ada di sana. Contoh gini nih. Kobas, saya nggak kenal Kobas. Kenapa saya bilang saya kesini? Karena Kobas ketika jawab saya di chat aja, saya sudah bisa lihat ini aura positif, ini orangnya welcome. Itu hanya dari bahasa chat. Itu sudah branding. Luar biasa ya. Ini ilmu ini yang nggak gampang lo bisa tahu gitu ya. Jadi gini, kita ini kadang nggak sadar. Kita ini ketika bicara, kita menjawab sebuah jawaban. Misalnya kita menjawab sebuah pertanyaan di Instagram. Sebetulnya kita sudah membranding diri. Karena dari jawabanmu itu orang kan tahu kamu ini orang yang perhatian, kamu orang yang detail, kamu ini orang yang meremehkan, ataukah kamu ini orang yang bersahabat. Itu ketahuan semua dari cara kamu menjawab Instagram. Atau misalnya kamu jawabnya cuma sekenamu aja, berarti kamu ini orangnya cuek. Oh, langsung kebaca ya? Kebaca. Tapi kalau waktu kemarin saya diajak IG Live itu bukannya nggak mau kok, karena saya lagi pijet. Enggak waktu itu kalau IG Live kan waduh ini saya nggak nyalain. Enggak awalnya itu karena kalau orang kan kalau di IG Live itu harus
harus menghormatin kan. Kalau kita lagi pijet, bajunya lusuh, terus IG Live kan tidak menghargai kan. Biasa kalau aku belajar dari sebelumnya kan. Koko kan bilang kalau kita IG Live harus rapi juga. Jadi bukan cuma asal IG Live. Ini benar nih. Saya pernah bilang ke teman-teman. Dulu waktu IG Live, waktu pertama pandemi kan IG Live dimulai. Saya kaget kelihat begitu banyak IG Live yang nggak dibikin serius. Oh, jadi cuma buat waduh, baju tidur, mukanya nggak karu-karuan IG Live. Saya bilang, gila nih orang. Padahal dia terkenal sebagai pembicara terkenal. Dia terkenal sosok, ini orang nggak salah ya. Karena gini, yang dia tampilkan ini beda sekali dengan yang diharapkan orang. Oh, jadi orang yang lihat pun langsung down. Down, langsung out. Biasanya gitu. Nah, ini penting karena apa? Ketika kamu menampilkan diri di IG Live, kamu sudah tampil namanya di media sosial, kamu tuh harus mengeluarkan karakter yang ingin kamu bangun apa, gitu loh. Kecuali kamu memang mau menunjukkan bahwa kamu ini orang yang bangun tidur memang seperti itu. Nah, itu susah. Memang kemarin aku juga belajar gara-gara Koko personal branding. Saya biasa tuh bagi makanan tuh pakai celana pendek, kaos oblong. Saya masukin, tapi sekarang udah nggak mau lagi karena image-nya jadi nggak sopan, nggak bagus. Bukan masalah baginya, tapi secara branding, kamu nggak menghargai masa celana pendekan, pakai kaos oblong kan? Gini, saya akan bilang, kita mengadakan IG Live, kita tuh menghargai yang nonton kita. Nah, itu saya belajar tuh. Karena saya sampai bilang sama beberapa teman, Pak, bilang temanmu, saya nggak kenal orang itu, saya baru lihat IG Live-nya, keterlaluan Pak. Ini pembicara terkenal kalau pakai kayak gini, mateng loh Pak. Nah, itu. Kita ini harus menghargai audiens kita. Mateng apa tuh mateng? Nggak ngerti, komen-komen nggak ngerti, kalau orang Jawa ngerti. Itu berarti negatif kan? Mateng kan. Nah, karena apa? Kita itu tampil. Dan itu kan seperti acara TV. Makanya saya kalau IG Live, saya kan cuma tiap hari Minggu jam 7 yang acara saya. Dan saya selalu bikin poster yang serius, bahkan sampai bisa animasi. Saya selalu pilih topik yang cocok dengan audiens saya, kira-kira topik apa yang tertarik. Jadi bukan dibikin asal-asalan gitu loh. Saya juga belajar, awalnya saya kan masuk waktu sama Koko Tommy itu saya langsung tek, wah iya. Jadi kalau kita IG Live itu harus menghargai orang yang lihat juga, nggak asal-asalan kita. Nggak boleh ya, maksudnya itu kita respon baik ya. Kita mau dihargain orang. Kamu tampil aja di media sosial itu kan kamu menampilkan diri. Kecuali kamu memang selebgram yang sudah cantik, memang mau pamer-pamer kamu tidur-tiduran di ranjang orang suka ya beda konsep ya. Beda konsep. Memang kata branding juga harus karakter yang kuat. Tapi misalnya kita ini Kobas kita membawakan seorang profesional yang matang, kita harus menunjukkan bahwa kita ini profesional. Jadi kalau kita mau menunjukkan kita seorang penyanyi, ya kita karakter penyanyi itu yang diharapkan dilihat tuh seperti apa sih tampilan di ininya. Jadi orang tuh lihat kita tuh kuat. Oh ini orangnya konsisten. Ini orangnya menjiwaannya benar. Nah seperti itu. Oke, ini seru sekali nih Komandan. Tapi kita harus masuk ke pertanyaan. Tapi saya sebelum masuk pertanyaan, Bu. Kalau Koko menilai saya nih, ya kan? Wah, ini coba dikasih apa? Saya ini bukan pakar, cuma saya itu memang suka membrand diri supaya orang, kalau zaman saya beda kok. Jadi saya membrand diri itu tujuannya dulu, kayak saya jadi sales. Jadi saya jadi sales itu setiap kali datang kan kadang-kadang anak buah yang gantiin. Dia tanya, ini siapa sih? Tapi kalau saya punya topi gini terus saya botak, ya toh itu, oh itu bosnya yang botak. Oh itu bosnya yang pakai topi ini. Nah itu orang langsung ingat kok. Wah benar. Tujuannya itu aja sih awalnya, tapi saya terus sering gitu, anak buah saya ajarin, kamu kalau mau branding cari apa? Cincinnya yang gede. Oh yang kemarin pakai akik yang segede jaban itu. Nama orang akan lupa, tapi kalau ciri khas branding diri itu akan ingat kok. Itu benar gak sih? Padahal saya otodidak sih. Benar. Ciri khas itu benar. Jadi gini, kalau kita memang mau jadi public figure, kita harus punya diferensiasi. Penyanyi juga sama. Mungkin dia dari penampilan, yang kedua dari karakter nyanyinya. Banyak orang suara enak, nyanyi di panggung, kita nggak nikmatin. Tapi ada penyanyi yang suaranya biasa aja, di panggung kita langsung enjoy. Karena apa? Dia menyanyikan dengan gaya yang beda dengan orang lain. Dia punya karakter meskipun nggak seenak orang lain, tapi dia ini punya ciri khas. Itu yang membuat dia bisa terkenal. Bukan suara terbaik yang bisa terkenal. Tapi ciri khasnya juga branding dirinya juga. Kalau Koko lihat saya gimana? Coba dinilai dikit lah. Ini super nih. Saya coba bahas dari ini ya. Before 5 ini ya. Ini ternyata filosofinya tinggi loh. Karena apa? Before ini saya pertama bingung apa artinya, apakah ini sebelum 50 tahun akan sukses atau apa. Ternyata setelah saya lihat-lihat, saya tadi tanya sama timnya Kobas, ternyata ini B
Ini 4-nya itu 4. 4 itu kan kalau dibaca A. Ini 5 ini S. Jadi bus. Keren banget. Ini apa ya? Langka. Maksud saya suatu pembrandingan yang sangat keren menurutku, bisa menggabungkan beberapa kata menjadi beberapa huruf ya, menjadi suatu kata yang sangat identik dengan Qobas. Meskipun Qobas juga sudah keren lagi. Cuman mungkin saya akan perlu kasih masukan juga kasih masukan ya. Saya akhirnya agak bingung yang mau diangkat ini B45 atau Qobasnya. Tapi kayaknya prediksi saya Qobas ini diangkat untuk sosok secara media sosialnya, kayaknya karakter media sosial yang dibangun. Kalau B45 ini lebih ke company-nya mungkin ya. Fashion ya. Mungkin dijual ke fashionnya, ini prediksi saya. Karena kalau Qobas terlalu ke fashion juga kurang pas. Kurang cocok ya. Prediksi. Kedua, kalau lihat dari tampilannya Qobas yang konsisten, tadi sempat tanya, saya perlu besarin ngecil. Kayaknya enggak juga, karena Qobas ini kan karakternya dilihat orang lebih suka lihatnya jenaka, karena kan ramah. Kemudian kalau ramah itu kan mendatangkan hoki ya, hokinya datang sendiri, orang pingin bisnis sama Qobas. Nah kayaknya jangan terlalu kurus juga. Memang banyak yang ngomong waktu saya kurus diet itu nggak cocok Qobas. Kelihatannya sakit nanti, takutnya nggak sehat. Karena ya memang cocok seperti ini. Jadi kayak apa adanya, juga tampang bosnya masih kelihatan. Amin. Kan? Ya, ini memang pakar branding langsung tahu. Tapi bisa menilai. Kembali gini, satu keunikan adalah keberanian untuk pakai topi yang seperti ini. Ini topi juga sama kok. Ini topi saya udah keliling ke seluruh dunia. Ini enggak ada. Ini Giro saya beli di Pacific Place. Tapi saya udah keliling nggak ada topi sebagus ini. Karena topi ini kalau saya pakai dari yang biasa lebih gantengan dikit sih. Gitu loh. Nggak, akhirnya apa? Kalau kita menemukan suatu produk yang nggak banyak orang pakai, karena apa? Biasanya orang nggak berani pakai kan karena dia merasa aneh pakai itu. Kedua kan dia merasa nggak nyaman. Tapi kalau kita nyantai dan nyaman pakai ini di mana-mana, untuk menjadi sosok public figure lebih mudah dikenali. Saya juga sama. Koko tadi ngomong personal branding, saya juga bikin kartu nama. Ini diambil coba. Kartu nama saya itu antik. Tapi saya belajar dari semua otodidak. Jadi kartu nama itu saya gini. Jadi kalau orang lihat, waktu misalnya orang nih, dia dia langsung ingat saya terus kok. Oh ini Qobas ini. Strategi itu saya pakai juga Qobas. Saya padahal belajarnya otodidak, tapi setelah ketemu Koko baru saya, oh ternyata itu berguna juga dulu, itu ya. Saya nggak bawa ya kartu nama dulu di perusahaan saya yang di Surabaya. Itu juga bentuknya lonjong kayak papan surfing. Kemudian itu bisa dijepitkan untuk pembatas buku. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ini. Semua pertanyaan akan mendapatkan satu buku saya. Bagi yang udah dapat buku gimana? Nanti silakan kontak ke tim panitia, bisa diganti dengan pulsa ya. Dengan pulsa senilai 50.000. Dan yang pertanyaan dipilih oleh Kosugi akan mendapatkan kaos saya. Oke, Kosugi, ini ada pertanyaan dari Putri Hidayatullah 99. Kak Sugimitro, aku mau tanya, jadi pakar digital branding itu hobi atau sekedar pekerjaan? Ini dia. Kalau kalau saya sendiri pakar digital branding ini sebetulnya adalah pekerjaan sekaligus hobi. Jadi yang terbaik di bisnis itu adalah di mana ketika kamu melakukan suatu pekerjaan kamu tidak ada tekanan. Jadi jadikanlah kerjaanmu itu adalah hobimu, maka kamu akan selalu semangat dan perusahaanmu akan semakin besar. Karena apa? Setiap hari kamu bertemu dengan sesuatu yang kamu semakin enjoy. Tapi kalau kamu tidak merasakan kerjaanmu sebagai hobi, tapi adalah siksaan, kamu akan cepat tua. Makanya di sini Qobas kelihatan awet muda, saya kelihatan awet muda karena kita enjoy dengan kerjaan kita. Itu dia jawabannya. Ini pertanyaan kedua, Kosugi, dari Diary Jajan. Bagaimana membangun komunikasi pemasaran efektif dalam era digital ini? Pemasaran efektif? Iya. Jadi gini, kalau komunikasi pemasaran efektif, benar. Gini, kalau kita mau mengomunikasikan pemasaran dengan efektif, yang pertama kita tuh memasarkan tuh banyak cara. Contohnya dengan Facebook Ads, Instagram Ads, atau dengan media-media lain. Tapi ketika kita mempromosikan produk kita, apakah company profile digital kita sudah siap? Jadi company profile digital itu adalah sebuah website atau sebuah blog atau akun Instagram kita itu bisa menjadi company profile digital hari ini. Karena kalau kalian nggak siap, kalian membagi brosur digital istilahnya tadi dengan Facebook Ads atau Instagram Ads itu akan sia-sia. Dan menurut saya
yang perlu dibenahin adalah tampilan dari Instagram feedmu. Karena sekarang ini banyak orang yang bikin Instagram masih asal-asalan. Sedangkan orang ketika dia akan melihat trust ke suatu produk, siapakah penjual ini, dia akan cek dulu Instagramnya ini apakah sesuai. Jadi contoh gini nih, dia akan jual suatu produk misalnya fashion ya, baju ya. Tapi di postingannya tiap hari adanya fotonya dia jalan-jalan, makan sate, makan apa. Nah itu orang mulai bingung, ini orang niat kerja atau lihat apa? Ini usahanya cuman usaha ecek-ecek atau profesional. Nah itu pengaruh sekali ya. Pengaruh, makanya kalau kita bukan selebgram, kita memang beda ya. Kalau selebgram memang oke aja, orang dia kan mau ngikutin. karena yang dikejar orang itu bukan produknya, tapi yang dikejar orang adalah selebgramnya. Dia mau tahu selebgram ini pakai apa, dia mau ikutin. Tapi kalau kita bukan selebgram, kita harusnya memisahkan antara akun pribadi dengan akun perusahaan. Karena di sana mereka akan punya kekuatan sendiri. Kenapa? Kalau perusahaan itu dicampur terlalu pribadi, jadinya nggak bagus. Jadinya itu akan orang nggak akan kepercayaannya lebih rendah nanti. Ini orang mau ngapain sih kayak gitu? Malah bisa-bisa unfollow. Karena dia harapin postingan tentang baju, kok postingannya dia makan sate, sebentar lihat dia lagi renang, nggak ngapain gitu lihat. Itu kan masuk aja ke Instagram pribadi ya. Yes. Oke. Ini dari Mimi Kaenesia. Halo Pak Sugimitro. Apakah setiap orang melakukan online personal branding melalui media sosialnya atau bagaimana? Apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Oke, jadi personal branding itu tidak harus di media sosial. Tapi kalau saat ini saya sarankan gunakan media sosial untuk menguatkan personal branding. Jadi contohnya gini, personal branding itu biasanya kalau di sehari-hari adalah karakter yang kita bangun ketika kita bertemu dengan orang sekitar kita. Contoh nih, di rumah kita suka ngambek sama orang tua. Itu sudah karakter branding yang dibangun, kesan kita kepada orang tua, kita ini anak yang kurang ajar. Nah itu sudah personal branding dibangun. Itu sudah termasuk personal branding ya? Kita di sekolah adalah orang yang suka menjahilin teman kita di sekolah. Ketika kita lulus sekolah, kemungkinan kalian untuk mendapat partner kerja dari teman sekolah akan susah. Karena apa? Orang melihat orang ini nakal dari sekolah, suka jahilin orang, suka mencuri misalnya. Nah itu bahaya sekali. Karena personal branding itu adalah apa yang diingat orang tentang kita ketika kita tidak ada di sana. Jadi misalnya bayangan nih, Kobas itu apa? Saya kalau pulang saya ingat, pokoknya Kobas itu ya orang yang lucu, suka senyum, topian, kemudian ramah, temannya banyak. Nah itu sudah personal branding. Itu masuk ke personal branding udah ya? Personal branding. Jadi kalau tadi tanya apakah di media sosial harus dibangun? Iya, tapi di keseharian juga wajib dibangun. Oke, ini langsung dari pakarnya Kompen-Kompen, karena nggak gampang nih ngundang Gus Sugimitro ini, karena saya hoki aja. Enggak lah, ini dari Detina Bila, ini Detina Bila juga sering support saya di IG saya nih. Bagaimana strategi untuk membangun personal branding? Awalnya gimana sih? Karena orang itu kadang-kadang kan biasa aja nggak pernah mikirin, mungkin nggak kasih step awalnya Go. Jadi gini, membangun personal branding ini sebetulnya gini ya, kalau teman-teman pernah tahu, ada pertanyaan, apakah manusia itu sudah jahat akan jahat terus? Saya bilang enggak, dia bisa berubah dari jahat jadi baik, dia dari orang yang suka mencuri jadi orang yang semakin positif. Contoh aja kita lihat salah satu aktor yang terkenal yang pemain Iron Man, Robert Downey Jr. Dulu branding dia itu adalah terkenal sebagai orang yang tak bisa sukses. Karena apa? Keluar masuk penjara kena narkoba. Dan dia sempat dipenjarakan beberapa kali. Tapi kemudian dia bangkit perjuangan lagi dari 2001 sampai 2008 dia macam-macam yang dikerjakan. 2008 dia main Iron Man. Dan sekarang orang sudah mulai melihat bahwa orang yang dulunya dianggap gagal ini, dia telah menjadi sosok yang sukses. Superhero, idola banyak orang. Nah itu kan membalikkan sesuatu yang lama menjadi bagus. Berarti begini, kalau saya lihat, apakah perlu, tadi apa pertanyaan, apakah perlu, mulainya kapan? Mulainya saat kamu sekarang ini juga sudah mulai bangun. Tujuannya yang harus ditentukan dulu, tujuannya apa? Contoh gini ya, saya mau membentuk personal branding yang bagus supaya saya diterima
kerja di tempat yang lebih bagus misalnya. Ini strategi orang nggak banyak paham. Sebetulnya yang harus dikuatin itu adalah media sosial LinkedIn. LinkedIn ya, LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn ya, nggak tahu banyak. Ya, kenapa kok harus dikuatin di LinkedIn itu ya? Karena gini, di sana saya punya beberapa teman pengusaha yang sukses dan dia perusahaannya besar. Dia tuh kalau cari karyawan, cari GM tuh gampang banget katanya. Loh gimana Pak? Gimana bro kamu cari karyawan? Gampang, saya tinggal buka LinkedIn aja siapa yang rajin posting, statusnya apa, kerja berapa lama. Jadi sarana untuk kamu naik profesi untuk yang lebih hebat itu sebetulnya ada di LinkedIn. Nah, ini beda-beda. Jadi fungsinya apa dulu? Kamu mau untuk branding media sosial itu tujuannya apa? Kalau kamu tujuannya untuk cuman terkenal menghibur orang ya main TikTok aja. Ya, TikTok. Pokoknya joget aja. Tapi kan karakternya kadang nggak dibangun kan. Pokoknya joget. Orang hobi joget. Tapi apakah ada sesuatu yang dibangun? Apakah orang lihat joget pingin bisnis sama kamu? Kayaknya juga enggak. Enggak ya. Itu memang harus sesuaikan dengan maunya branding seperti apa. Makanya media sosial ini hari ini banyak banget ya. Ada lebih dari ya kita bilang puluhan ya di Indonesia yang ngetop itu kan number one YouTube memang nomor 1 ya. Kita lihat yang kedua kita boleh bilang WhatsApp itu nomor 2 karena gini 175 juta penduduk Indonesia 87% pasti buka YouTube, 83% pasti buka WhatsApp. Ketiga itu baru Facebook di 125 jutaan dan keempat ini Instagram 6 bulan ini naik 5 juta user di Indonesia ya. dari 60 juta. Jadi kalau kita lihat media sosial banyak, apakah kita harus main semua? Kecuali kamu punya tim, kamu bisa mainin semua. Kalau nggak punya tim, pilih yang paling cocok buat kamu, tujuannya apa. Itu yang kamu mainkan. Nggak mungkin satu orang bisa mainkan semua serentak dengan hebat. Kecuali memang artis sebelumnya. Kecuali dia memang sudah bangun tim dan itu biaya mahal dan penuh waktu. Makanya pilihlah yang sesuai dengan karaktermu, apa yang kamu mau bangun. Kalau maunya jualan, memang Instagram hari ini yang the best kalau untuk lihat ya ke arah sana. Tapi kalau kita mau dapetin dari olahraga dapat duit, misalnya kita suka nge-gym ya, YouTube the best untuk kamu. Karena apa? Ditonton orang tambah banyak, kamu dapat duit. Arahnya kemana dulu tujuannya? Jadi itu yang kita kuatkan. Oke, lanjut lagi nih kok dari The Makeup Studio. Bagaimana cara membuat konten yang menarik sehingga memiliki ciri khas tersendiri? Bagaimana caranya supaya orang bisa melihat konten kita? Terima kasih ya. Tadi seperti dibilangin tapi bisa nggak lebih detail kok? Oke, jadi gini. Instagramnya kalau jelek kan siapa yang mau lihat? Ini. Konten yang menarik itu sebetulnya konten itu dari sekitar kita. Jadi konten yang menarik, kalau mau yang menarik adalah yang paling eksis hari ini itu apa? Contoh gini ya, saya kemarin sempat membahas tentang KKI. Iya, KKI. Secara personal branding. Ketika semua orang menghujat KKI, saya justru bilang KKI itu jenius. Dan KKI itu salah satu saya bilang seniman hebat yang orang membuli, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu jenius. Karena menurut saya KK itu bisa memainkan emosi seluruh orang untuk bisa membuli dia dan membela dia. Dan sehingga dia viral. Artis hebat Indonesia belum sehebat itu. Saya juga lihat masalahnya. 13 juta view saya waktu itu lihat. Sekarang udah mungkin 20 juta. Lebih dari 30 juta lebih. Luar biasa. Nah, maksud saya gini, nggak ada orang secepat itu. Saya sampai bahas ya agak detail itu. Kamu membuat konten hebat, KK itu pembikin konten hebat. Banyak orang membuli, kamu siap dibully dulu atau enggak? Nah, karena kalau kamu mau konten hebat, itu ada pro dan kontra. Itu salah satu yang membuat trafficmu naik, kamu akan banyak dilihat orang. Dan bikin tren hari ini. Nah, KK bisa menciptakan tren itu. Karena apa? Dia 3 tahun membuat tren masing-masing. Coba lihat ya, 2018 dia bikin make up dengan balon 25.000. Tren dan dia langsung viral, dia bisa masuk ke salah satu fashion blogger. Padahal orang menertawakan dia, nggak mungkin dia masuk ke beauty blogger. Dia masuk. 2019 dia bikin sensasi dengan pacaran artis dengan ya nggak salah ya. Cowok yang ganteng itu. Yes. Makanya saya bahas 2020 dia bikin sensasi ini. Orang membuli dia, saya bilang yang bully ini yang bodoh. Beneran. Kenapa? Ini orang pintar. Dia pintar loh, tiap tahun bisa bikin sesuatu yang trending dan dia dapat income besar sekali. M kan itu kan. Salah M itu. M pasti M. Nah, kamu bisa nggak gitu loh? Kamu membuli orang, kamu bisa nggak kayak gitu? Iya, malah orang yang bully nyebarin juga konten itu kan di review juga. Sampai saya bahas ya agak detail itu, saya ada posting video 2 sampai saya pecah 2 ya di YouTube dan di Instagram.
Saya bilang gini, sampai media ada 20 lebih yang bahas postingan Iya. saya itu. Saya bilang gini, kamu lihat ya, Keke kamu bully, kamu bilang Keke itu nggak pintar. Saya sampai detailin, ini loh postingannya Keke. Dia tuh memotivasi orang loh di postingan-postingannya tuh. Saya sampai capturein beberapa postingannya bahwa dia tuh menginspirasi orang dan memotivasi orang karakternya. Ini bukan orang bodoh. Pasti bagi apa? Ya mungkin lah sampai orang bodoh bisa di Sekarang gitu. dia tuh fashion blogger. Bukan fashion blogger ya, beauty blogger. Masa dia nggak tahu bajunya dia aneh? Tahu, sengaja. Nah itu yang out of the box itu Go. Sengaja. Ketika Kevin Aprilio bilang, oh Keke nggak ngerti dipanggil sis. Sekarang saya nggak mau panggil. Kevin memviralkan Keke lagi kan. Saya bahas sampai saya tulis. Nggak mungkin Keke nggak tahu istilah sis. Namanya YouTuber kok. Iya. Tahu. Viral lagi. Tapi dia pinter bisa pakai Kevin membuat itu menjadi suatu konten lagi. Konten lagi. Jadi kamu kalau mau bikin konten hebat adalah kamu bikinlah sesuatu yang bisa orang bikin konten tentang kamu, itu hebat. Nah itu gak salah Keke itu dibuat beberapa orang konten. Banyak banget yang artis-artis bikin konten dia. Kalau sebuah lagu sampai dibikin Review. yang namanya cover, begitu puluhan artis sampai artis dunia, itu orang hebat. Jadi konten hebat. Nah semakin kamu, jadi gini ya, tapi sebenarnya 3 intinya untuk konten menarik itu. Yang paling diharapin orang itu adalah konten itu yang pertama adalah yang menghibur. Itu suka. Menghibur itu orang suka. Kedua, mengedukasi. Mengedukasi orang, oke. Yes, suka. Entertain kan? Iya. Ketiga, menginspirasi. Iya. Kayak gini kan makanya saya mengedukasi, inspirasi juga nih Ko. Makanya ngomongnya nggak kerasa. Tadi itu udah 40 menit loh, biasa 30 menit udah. Oh iya. Iya, karena banyak ilmu yang orang nggak paham karena personal branding ini sangat penting. Penting. Jadi gini, memang apa ya, kadang orang pinginnya konten menarik ya. Kesalahan orang ketika bikin konten, dia tuh kembali sudut pandangnya dia. Dia bukan ke audiens atau target market. Seperti Keke ini loh. Saya bilang ya Keke ya. Keke itu kira-kira dia tuh sadar nggak sih dia bikin aneh? Sadar. Kalau nggak mungkin naik beca itu loh, nggak masuk akal. Pakai baju kayak gitu nggak mungkin. Terus pegang boneka nyanyi tempatnya juga nggak mungkin. Ini jadi apa ya? Biar orang bilang polos. Ini otak brilian. Justru hebat dia sekali. membuat personal branding. Dia menjadi seorang yang dianggap orang polos. Jadi tingkah laku yang aneh-aneh pun dianggap polos. Nah, sama dengan gini loh. Kita lihat TikTok. Sekarang orang membuli Keke. Yang di TikTok tuh nggak lebih banyak yang lebih tapi nggak bisa alay daripada Keke. Tapi nggak bisa seterkenal Keke. Nggak, intinya gini. Kenapa di TikTok itu kok nggak dibully orang? Kamu bertindak aneh, kamu joget-joget aneh, baju aneh, kok nggak ada yang bully? Karena TikTok itu kan sudah secara pembrandingan dianggap kamu itu beralay adalah oke. Tidak akan dipermasalahkan. TikTok itu ajang beralay. Iya. Kamu mau alay oke. Karena itu memang bebas berkreasi alay. Kamu kayak dianggap wajar. Iya. Nah, tapi Keke memindahkan gaya itu ke YouTube. Dan itu bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Yes. Luar biasa. Ini analisa saya ya. Memang saya bilang, saya akan melihat sudut pandang yang mungkin agak beda dengan orang lain. Jadi saya kayak kemarin Ruben itu. Ini kan juga saya. Ini juga bagus juga karena dia dibikin juga berkali-kali. Saya juga bikin. Dan yang nonton udah 6.800. Nah gini. Ada uniknya gini nih. Ketika itu saya juga bikin karena gini. Selama ini yang diperebutkan kan bensunya secara brandingnya. Saya bilang gini, kamu ini kalau saya jadi timnya Ruben, berhentilah berkelahi masalah bensu. Sebetulnya kesalahan paling fatal adalah ketika mereka keluar dari company itu secara partneran, mereka kok bikin nama yang sama dan logo yang sama. Sebetulnya kalau waktu itu mereka bikin namanya tuh sudah beda dengan logo yang beda, justru yang lama itu nggak dapat iklan gratis. Ini kan sebetulnya yang lama ini juga diuntungkan. Ya dapat iklan gratis, makanya dia diam dulu dia. Iya. Baru kok udah terkenal kok baru. Sekarang. Ya benar. Yang pintar ya yang lama itu juga. Karena apa? Sekarang namanya tambah naik lagi. Sebetulnya grupnya Bensu ini saya bilang sebetulnya stop lah untuk berebutan Bensu ini. Karena menurut saya yang diuntungkan justru yang lama, enggak? Yang kuat di Bensu ini sebetulnya bukan personal branding Bensunya.
yang kita harus kuatkan adalah personal branding Ruben Onsu-nya. Oh. Jadi Ruben Onsu bisnis apa aja Pasti laku masalahnya. pasti laku. Tapi pusingin ini jadinya Jadinya malahnya negatif Iya. karena kamu kok sudah disalahin sama MA kok masih nantang. Oke, Nah, paham. itu kadang gini ya, orang itu karena emosi dia akhirnya berkelit di sini terus tapi dia nggak tahu sebetulnya kamu salah. Ya, dirugikan dia. Rugi sendiri karena sebetulnya begitu dia langsung berubah bentuk, makanannya harga cocok, Iya. rasa diterima. Orang juga lihatnya bukan geprek bensu tapi lihat Rubennya Lihat karena Rubennya. Rubennya. Ganti Jadi aja dia nama ganti apa? nama Ruben pun ya. Udah langsung rame Tetep lagi. laku. Iya, Kasih bener. nama Onsu juga laku. Iya. Itu titik poinnya dia. Sayang itu. Dia nggak tahu kekuatannya itu bukan di nama bensunya. Di orangnya karena Ruben Onsu ini memang orangnya kan low profile, baik kan. Iya. Nah, Nah, ganti nama aja semuanya ya. benar. Itu yang miss di dia menurutku. Tapi ini aku bicara, saya sih nggak kenal ya. Cuman aku bilang secara kalau saya diajak dipertanyain, saya akan bilang stop deh masalah bensu-bensunya. Bikin baru lagi tambah terkenal. Iya, lagi pula Tambah ditunggu Ya, orang, tambah dipingin dicoba. Iya. Karena Tambah pingin dicoba. lagi pula kan juga yang musuhnya juga selalu memanfaatkan juga kan. Sayang juga nih kalau ganti Onsu aja semua selesai. Iya. Orang pasti bener kok, pasti akan mencoba lagi. Apa sih bikin karena gini ya, beda kasus. Kalau kecuali bensu itu tidak ada personal branding kuat Ruben Onsu di belakangnya. Nah, itu mungkin diperebutkan Iya, masih wajar. iya. Tapi ini yang lebih harus diselamatkan adalah sosok Ruben Onsu. Iya. Karena dia kan sudah dicap orang public figure yang baik, Iya. Ramah. banyak yang sayang dia. Jangan sampai ini jadi negatif. Paham. Karena bisnis lainnya akan kena semua, partner bisnisnya pun akan takut semua. Ini yang bahaya. Ya, mungkin moga-moga nanti kalau dengar ini bisa Iya. sebagai konsultan nih, Go. Lanjut lagi dari Muria ke Yohan. Halo Pak Sugimitro. Pertanyaannya yang ingin aku tanyakan adalah bagaimana cara Bapak Sugimitro dalam menjalani masa jatuh bangunnya dan bangkit kembali sehingga sekarang semakin bersinar. Pernah nggak jatuh terus bangkit lagi? Gini, kalau jatuh bangun itu ya, itu adalah cerita yang akan dialamin semua orang. Saya rasa nggak ada orang yang perjalanan sukses itu nggak pernah jatuh bangun. Karena menurut saya, ketika kita ingin menjadi orang sukses, kita harus merasakan jatuhnya juga. Jadi contohnya gini nih, ketika kita punya angan-angan menjadi seorang petinju profesional, juara dunia, kamu harus melalui yang namanya proses dipukulin orang supaya kamu bisa memukul orang balik. Kalau kamu nggak pernah merasakan sakitnya dipukul, nggak tahu yang dipukul sakit di mana, kamu nggak akan tambah pintar. Jadi kalau jatuh bangun itu buat saya hal yang biasa dan itu proses. Semua orang kesuksesan pasti ada mengalami masa-masa yang nggak enak. Kita lihat aja sekarang Jack Ma begitu terkenal, dulunya juga bukan orang yang sehebat kayak apa. Yang kedua kita lihat lagi ya dari cerita Jack Ma ini. Yang dibahas kan yang sukses-suksesnya di hari ini. Alipay lah, Alibaba. Tapi kan Jack Ma juga banyak perusahaan yang nggak sukses yang nggak dibahas di berita. Startupnya mungkin juga banyak yang tutup juga mungkin. Banyak yang tutup. Jadi kadang tuh orang lihat berita, wah orang ini hebat sukses. Dia kayaknya orang yang pasti sukses. Enggak, semua orang tuh pasti ada perjuangannya dan ada yang gagal. Iya. Gagal itu dalam arti gini ya, gagal untuk jadi pelajaran untuk bisa dia menjadi lebih baik lagi. Karena bisnis yang gagal itu untuk orang yang pejuang yang tidak pernah menyerah itu adalah pelajaran yang terbaik karena pengalaman. Dan dia akan semakin hebat untuk loncat ke berikutnya. Oke, ini pertanyaan terakhir yang mendapatkan kaos saya nih. Iya. Ini bagus pertanyaan nih. Aku menang 02. Mau tanya, bagaimana cara membuat sebuah brand itu menjadi terkenal? Kira-kira bagaimana cara memilih nama branding yang tepat untuk sebuah produk? Dan bagaimana brand itu dapat menarik orang sehingga orang mau membeli produk dengan brand tersebut? Nah, cara milihnya seperti apa, Go? Kadang-kadang orang Dari bikin nama dulu ya. Itu gimana tuh? Jadi gini. Apakah harus yang gimana, ada apa jampi-jampinya? Enggak gini. Kalau nama saya memang sudah cukup lama di bidang ini. Jadi masalah bensu itu buat saya kesalahan fatal adalah dari awal mereka nggak ngurus hak cipta ya. Kalau memang tapi yang perusahaan yang partnernya itu sudah benar dari awal mengurus hak cipta ya. Jadi gini. Pertama ketika saya waktu dapat klien, saya akan selalu memberi sebuah nama, suatu produk di mana kalau saya search itu mudah dan tidak ada yang ngembarin. Nah itu yang penting. Karena apa? Saya akan selalu cek dulu nama itu ada di akun Instagram atau enggak. Saya bisa dapetin. Apakah aku bisa di media sosial lain bisa saya ambilin dulu semua. Nah saya selalu kunci dulu. Setelah saya kunci saya akan ngurus hak ciptanya. Tapi saya siapkan logonya dulu. Nah itu cara pencarian brand kalau kita
mau nggak ada yang ngembarin. Tapi nama itu diusahakan adalah kalau bisa karakternya itu membawa sosok brandnya. Itu kalau yang pakar lebih tinggi lagi. Jadi saya tuh sering memberi nama itu selalu ada filosofinya. Ya memang itu agak dalam ya, tapi mungkin itu bahasnya agak detail lain kali aja deh ya. Nama-nama itu ada filosofinya. Setelah itu bentuk logo. Nah bentuk logo ini banyak orang yang salah juga. Saya tuh kenapa dulu banyak saya benahin klien-klien yang salah logo. Jadi gini, marketnya itu middle low, tapi dia bikinnya logonya middle up. Ada lagi yang marketnya middle up, dia gaya warnanya, gaya tulisannya middle low. Marketnya nggak nyambung. Jadi produk itu nggak akan laku. Karena apa? Bahasa yang diterima di otak ini, yang direkam, kamu menunjukkan dari jauh ini, dia lihat ini adalah produk yang levelnya bukan level dia. Padahal kamu harusnya masuk level dia. Nah ini kesalahan dalam pemilihan warna dan bentuk font. Contoh lagi ya, kita maunya jualan makanan yang dimakan itu empuk, enak ya. Tapi logo kita tuh kaku-kaku persegi, nggak cocok. Itu jadi orang langsung kerasa makanan itu nggak enak. Paham, itu kemarin saya juga bikin logo bebek bengis. Itu teman saya mau bikin satu yang beda, kurus bebeknya. Tapi teman saya langsung komplain beberapa orang, Kobas, awalnya saya memang mau bikin yang gendutku, tapi karena saya pingin nyoba kurus, banyak yang langsung image-nya bebeknya kurus, berarti makanannya bebeknya juga nggak enak pasti ini. Image di kepalanya memang kok kurus sih? Iya, mestinya bengis itu tunjukin bebeknya gemuk, gaya mafia, terus dia gaya sombong gitu. Iya. Kita kudu makan dia. Itu orang pengen makan, tak makan kamu ya. Nah itu memang itu tadi saya nangkep juga itu. Awalnya banyak yang komplain tuh kok bebeknya kurus, isinya pasti dikit. Benar kok ya? Benar, sangat benar. Waduh. Itu filosofi yang agak dalam. Saya mendalamin ini cukup, makanya beberapa orang sampai dipikir saya ahli feng shui ya. Karena saya tuh bisa baca, jadi contoh gini nih, ada orang nunjukin saya sebuah logo. Dia cerita kehebatan perusahaannya apa. Saya cuma lihat gini, Pak, sorry ya, aku lihat kartu nama Bapak, ini perusahaannya sakit loh Pak. Ini di internalnya lagi berkelahi dahsyat nih. Ini kayaknya nggak beres nih perusahaan. Hah? Dia sampai kaget Pak. Saya bisa tahu Pak. Cuma lihat logonya. Iya, karena apa? Saya biasanya kan bisa baca dari perusahaannya ini generasi tua yang berperan atau anak muda yang masuk di situ atau dia pinginnya apa. Karena kalau logo company itu kan biasanya melibatkan owner kan. Iya pasti, nggak mungkin suruh orang lain langsung. Soulnya ownernya tuh ada di sana. Jadi saya bisa tahu langsung. Ini perusahaannya ini pingin maju tapi ada yang ngekang, ada dua orang di dalam yang agak bisa kelihatan semua. Banyak yang bisa saya baca di sana. Saya juga kalau logo tuh kadang-kadang lihat kalau yang lancip-lancip tuh berat. Kadang-kadang. Kalau terkadang ya kalau lihat nggak gini bro. Kamu lihat berat itu karena kamu tipenya adalah orang yang simple. Enggak, Kopas kan tipenya humble. Jadi kalau kena persegi-persegi itu kayak banyak kekerasan. Kamu nggak cocok. Memang nggak cocok saya. Karena tajam-tajam kayak kamu, wah ini bakal berkelahi kalau ketemu orang ini. Wah ini bakal. Iya, gue malas gitu kadang-kadang. Memang itu ada ya itu filosofi gambar yang mungkin nggak banyak orang paham. Masalah garis lah, masalah bentuk lokal. Ternyata itu harus sedetail itu ya. Detail. Makanya saya kalau bikin logo itu sangat sangat dalam filosofinya. Jadi logo yang hebat itu adalah ketika dia lihat, kita nggak perlu cerita apa-apa. Dia tuh bisa merasakan kita ini jual apa, terus bisa tahu kita ini pingin apa, tapi padahal cuma tulisan gitu aja sudah masuk. Itu dalam sekali. Kayak Apple kan cuma gitu doang tapi dalam. Iya, saya lumayan paham. Jadi kadang saya kalau ditunjukin logonya orang, saya nggak usah diceritain sejarahnya, saya bisa nebak-nebak sendiri. Wah luar biasa. Nah ini ini memang kalau diomong pakar nih nggak bohongan ini, ya. Ya branding kan banyak dari logo itu kan salah satu penguat ya. Tapi sebetulnya kan yang paling berharga di perusahaan itu sebenarnya branding. Jadi makanya banyak ditulis yang paling berharga di perusahaan branding. Kenapa? Kalau perusahaan ini sudah namanya rusak, dia akan susah bangkit lagi. Tapi kalau sebuah perusahaan dibangun dengan branding yang kuat, branding bukan hanya logo ya, jadi dia karakternya, filosofinya, selama ini dia nolong orang, perusahaan ini baik sama customer, dia akan naik terus karena branding itu yang paling mahal. Oke, Ko, terima kasih nih waktunya karena udah pertanyaan terakhir. Sekarang langsung lanjut Ko ke katanya mau nunjukin. Oh iya, ini saya mau buktikan ya. Nah, nih. Kalau ini ada satu yang saya tangkap, kalau orang-orang yang bisa punya karakter branding kuat secara visual, itu gampang digambar. Jadi saya akan coba ya. Saya bisa menggambarkan karakter si Kobas dengan cepat sekali karena
Kobas ini adalah sosok yang menurut saya sudah membranding dengan sangat kuat ya personalnya ya. Saya coba gambar ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, misalnya kita lihat nih, ini Kobas nih. Ini sebetulnya kurang tebal sedikit ya, tapi nggak apa-apa deh. Ini kalau orangnya apa ya? Kalau kita lihat ya, kita lihat kita menggambar sosok Kobas yang tapi speed cepat ini. Iya. Dari topi udah langsung tahu. Ya, karena topinya sudah ketangkap, senyumnya sudah kelihatan. Nih ya, nih. Kemudian kita lihat, oke, dia pakai ini ya lakian ya. Nih, kita lihat ya, oke, dia lagi siaran nih Kobasnya. Ini salah satu apa ya karakter yang gampang digambar. Jadi kalau kita sudah kuat, kita tuh akhirnya mengundang orang tuh untuk lebih ke pingin menjadikan kita sosok yang sesuatu lah. Jadi mungkin kita akan di-endorse boneka atau di-endorse jadi apa. Dan kita untungnya kalau kita punya karakter kuat, kalau kita public figure itu kita gampang diundang di mana-mana. Makanya artis-artis itu kan beberapa punya ciri khas seperti Anji, Deddy Corbuzier. Ya, ciri khasnya ada dia. Ya, Deddy Corbuzier ada perubahan personal branding yang cukup kuat ya. Ya. Dulu kan dia terkenal gemuk, kemudian dia berubah jadi kayak dempal. Aktor ya. Nah ini misalnya nih ya Kobas nih ya. Nih. Ini sebentar saya agak cepet nih ya. Ini sebenarnya salah satu kekuatan dari branding. Ini saya nggak tahu bajunya. Nah ini mungkin ada hatinya di sini. Ya ini nggak apa-apa nih cepet-cepetan nih. Ini gini. Nah ini gini, ya oke. Tapi senyumnya itu kan ciri khasnya sudah. Nah, wah ini mantap ini. Ini mungkin jeansnya belel-belel gini, sobek-sobek. Saya lihat sepatunya, oke sepatunya seperti gitu. Nah, jadi kenapa beberapa orang itu gampang terkenal? Karena gini, ketika dia melihat sosok kayak Kobas ini, anak kecil mungkin juga akan suka. Karena dia melihat sebuah sosok seperti di film kartun. Nah, sesuatu yang gampang direkam dengan otak, sesuatu yang gampang diingat. Jadi suatu saat ketika Kobas jalan-jalan di mana, oh itu orang yang ada di YouTube ya. Oh itu kayak Atta Halilintar. Itu kan terkenal karena dia selalu pakai bandana dan selalu rambut berwarna. Terus dia punya satu lagi yang dia bangun sebetulnya. Dia membangun kata-kata. Jadi siap. Yes. Itu adalah juga salah satu kekuatan branding dari kata-kata. Saya juga punya pengalaman. Ini kayak gini nih. Ya, ini nanti tanda tangan nanti gua. Nah, tapi nanti bikin yang bagus aja. Nah, ini contoh nih ya. Gak boleh bagus, harus yang ini langsung on the spot. Ini contoh salah satu kenapa Kobas ini gampang dikenal karena dia punya karakter yang mudah diingat orang dan kita tuh bisa memvisualkan dia secara ciri-ciri. Ada topi, ada jaket, jeans itu juga salah satu ciri khasnya. Dan ini dia nih. Ini tanggal berapa nih ya? Tanggal 24, 25, 26. Ya. 25 bulan Juni ya. Saya memang punya pengalaman kok waktu di Jepang itu. Saya pergi ke satu toko. Saya tuh cuma beli tas. Oke. Ya kan saya beli tas. Dan 3 hari kemudian saya pergi lagi sama kakak ipar. Dia bisa tahu saya. Kakak ipar saya sampai bingung. Yes. Padahal kan yang ke toko itu kan ratusan orang datang, tapi dia bisa tahu saya. Benar. Saya bingung tuh, kakak ipar saya sampai bingung. Waduh, ini pengalaman pribadi juga kemarin. Jadi terima kasih kok untuk lukisannya nih. Ini saya kasih warna deh, bajunya hitam biar lebih kontras nih. Jadi memang gini ya, kenapa kok kita? Jadi kalau orang tanya, kenapa kita harus menguatkan personal branding? Kembali, karena zaman sekarang ini orang itu kan nggak ada lagi yang namanya kamu tutup-tutupan karena semakin lama itu orang akan semakin tahu kamu siapa. Karena media, contoh WhatsApp ya. WhatsApp itu dulu orang banyak susah ngasih nomor telepon. Tapi hari ini WhatsApp itu kekuatan sendiri ya. Di nomornya. Yes. Karena saya punya kontak WhatsApp di atas 8.000 di kontak saya. Kalau saya ngepost sesuatu di status itu paling nggak 400 yang lihat. Nanti ini saya bingkai sama itu sekalian. Terima kasih waktunya Gus Suki. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Dan
nantikan konten saya selanjutnya. Semoga kemudian selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam.